Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang kita percaya bahwa setiap kali kita membaca firman Tuhan maka kita diberkati oleh karenanya. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk memberikan hikmat-Nya kepada kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Bahkan dengan kerja kuasa Allah yang Tuhan perbuat untuk setiap kami bisa mengerti betapa luar biasanya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saat ini kami mau belajar perkataan firman-Mu, berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu sendiri untuk setiap kami boleh menangkap dan hidup di dalamnya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejak awal di mana pemerintah kita menghadapi akan virus corona dan menyampaikan kepada seluruh warga untuk bersama-sama berperan aktif menanggulangi, memerangi akan virus corona dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaga jarak untuk supaya kita tidak berkerumun dan menyampaikan kepada setiap pribadi supaya bisa bekerja di rumah masing-masing, belajar di rumah masing-masing, serta beribadah di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah mengizinkan pencobaan ini terjadi atas negeri kita ini akan segera berlalu. Itu sebabnya kita bersama-sama melakukan, menyikapi sebagaimana tuntunan, arahan dari pemimpin-pemimpin kita. Kita mau berdoa supaya Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kita dan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk bisa menanggulangi dan melewati pencobaan ini bersama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau bacakan sebuah ayat yang tertulis dalam kitab Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. Alkitab berkata, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita mengerti bahwa tulisan ini diungkapkan oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat yang ada di Laodikia dan koordinator di sebuah rumah ibadah yang namanya Nimfa, serta ditujukan kepada jemaat yang beribadah di rumahnya Nimfa. Apa yang Tuhan ingin katakan dari perkataan firman Tuhan ini? Saya mau percaya bahwa Tuhan punya otoritas yang luar biasa dan memberikan kepercayaan kepada kelompok, kepada pribadi dan pada orang-orang tertentu untuk menerima otoritas yang Tuhan telah percayakan dalam diri mereka. Saya mau percaya bahwa kita sebagai anggota gereja gereja di seluruh dunia, kita warga gereja yang telah disatukan oleh tubuh Kristus. Tapi juga kita percaya ada gereja yang sifatnya nasional, yang ada di negara kita. Ada banyak sinode gereja yang ada di Indonesia ini. Di dalamnya kita ada di dalam sinode Jemaat Kristen Indonesia. Dan di Semarang ini kita tahu ada banyak denominasi gereja, di mana memang Tuhan melalui organisme ini supaya kita semua bisa bergerak
dan melayani Tuhan. Tetapi di sini Tuhan ingin ajarkan kepada kita ada sesuatu yang dari awalnya gereja mula-mula terbentuk untuk setiap kita maafkan saya, untuk setiap kita menyadari ada kota yang namanya Laodikia, ada jemaat koordinatornya bernama Nimfa, dan juga jemaat yang ibadah di rumah Nimfa. Dan saya mau percaya bahwa Tuhan itu berotoritas. Bahkan Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Disitulah saya yakin bahwa Tuhan itu menghormati, menghargai, kehadirannya tidak berbeda dengan kehadirannya saat kita berkumpul di kelompok yang besar. Kehadiran di kelompok-kelompok tertentu, kehadirannya di rumah-rumah kita, kehadirannya bahkan di dalam diri pribadi kita. Tatkala kita melayani Tuhan, otoritasnya tetap sama. Bahkan dia berkata melalui Rasul Paulus, dia ungkapkan, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada kalanya memang kita perayaan bersama-sama, ibadah raya bersama-sama. Kalau perlu seluruh dunia kumpul, seluruh Indonesia kumpul, adakan ibadah bareng-bareng. Tetapi ada waktunya di mana kita di gereja lokal masing-masing. Ada kelompok-kelompok sel yang kecil yang sangat juga berbeda dengan ibadah dalam rumah-rumah tangga, di mana di sana ada ibu, ada ayah, ada anak-anak. Yang saya percaya dia yang berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Bahkan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Waktu Anda dan saya mengambil keputusan untuk beribadah di rumah masing-masing, oleh karena situasi dan kondisi, kekuatannya sama untuk kita bisa melayani seorang akan yang lain. Seorang ayah jadi imam, menjadi nabi sekaligus menjadi kepala rumah tangga. Kenapa saya katakan menjadi nabi? Karena dia bisa berbicara untuk menyusun, memisikan, punya misi untuk membawa kemana anggota keluarganya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Memprediksi, tentu saja di situ adalah kerja antara orang tua dengan keluarga bersama-sama. Disitulah menima hikmat dari Tuhan untuk menyampaikan akan isi hatinya, untuk menyampaikan akan kerinduannya melalui belajar firman bersama-sama. Disitulah fungsi seorang ayah yang dia oleh karena anugerah Tuhan menjabat sebagai seorang imam, mentahirkan, menguduskan, berdoa buat istri, buat anak-anaknya seperti yang dilakukan oleh Ayub yang setiap hari senantiasa membawa seluruh anggota keluarganya datang kepada Tuhan. Sebab dalam hatinya kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, ada sikap hati yang keliru, yang salah di hadapan Allah tatkala anak-anaknya berhimpun. Demikian juga dia berdoa buat istrinya dan juga mengevaluasi dirinya setiap hari. Sebagai seorang raja dalam keluarga, dia bertanggung jawab untuk memfasilitasi, untuk menyediakan segala yang diperlukan, bertanggung jawab untuk menjadi kepala rumah tangga yang kemudian saya percaya disitulah Tuhan mau bekerja di tengah-tengah umatnya. Demikian juga sebagai seorang ibu, Anda dipercaya sebagai penolong dalam keluarga. Di situ
wanita yang bertanggung jawab untuk menolong suaminya, mengurus akan makanannya, dan juga mempersiapkan segala sesuatunya. Yang saya percaya namanya penolong itu memiliki kekuatan yang seringkali lebih daripada yang ditolong. Jadi ibu-ibu Anda bertugas untuk melakukan akan pekerjaan rumah tangga. Membantu anak-anak, mempersiapkan mereka untuk sekolah, apalagi di kesempatan hari-hari ini harus sekolah di rumah, harus bekerja di rumah. Disinilah perlu kekuatan ekstra seperti yang Tuhan rindu, dan disinilah Anda berkumpul bersama-sama untuk saling melayani seorang akan yang lain. Demikian juga dengan anak-anak Anda yang diberikan anugerah kedua orang tua yang luar biasa. Alkitab ngajarin ke kita supaya anak-anak taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena supaya panjang umurmu dan diberkati. Saya mau percaya dalam anugerah Tuhan, Tuhan mengizinkan terjadinya virus corona ini untuk setiap jemaat beribadah di rumah masing-masing. Kesempatan untuk saling melayani, kesempatan untuk saling memperhatikan, kesempatan untuk saling mempedulikan, kesempatan untuk saling menguatkan seorang akan yang lain. Dengan kesatuan yang ada, dengan kerinduan bersama-sama yang kemudian diarahkan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, apapun yang direncanakan dalam kesehatian oleh anugerah Tuhan itu akan terjadi. Kesempatan untuk menanyakan kepada anak-anak, kapan kamu akan naik kelas, kapan kamu akan lulus, apa yang akan Anda kerjakan, cita-cita apa yang Anda rencanakan, bersama-sama kita naikkan kepada Tuhan, supaya dalam keluarga ini akan menyatukan keunitian antara ayah, ibu, anak-anak. Disitulah memungkinkan untuk berbicara bersama-sama, memungkinkan untuk berdoa bersama-sama, memungkinkan untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya berkat Tuhan senantiasa dinyatakan di tengah-tengah keluarga kita semua. Itu sebabnya waktu Anda dan saya diberikan kesempatan untuk beribadah dalam keluarga, kita mau memuliakan Tuhan di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati setiap keluarga, setiap anggota keluarga, apapun yang dimunculkan oleh Engkau dalam hati setiap anak-anak-Mu ini, boleh disampaikan, bisa diungkapkan, sehingga dalam kesehatian, di dalam keunitiannya, mereka bisa menghampiri Engkau dengan doa yang sungguh-sungguh kepadamu. Firman-Mu berkata, doa orang benar apabila dengan sungguh-sungguh didoakan, maka besar kuasanya. Berkati setiap pribadi umat-Mu, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, dan setiap kita yang diberkati oleh Tuhan berkata, amin.